metode dalam penyuluhan. Metode itu adalah sebuah cara yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan penyuluhan itu berasal dari kata suluh yang berarti obor atau pelita atau yang memberi terang. Dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Sikap dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan. Nah, sedangkan metode penyuluhan itu adalah sebagai suatu cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, agar masyarakat menjadi tahu, mau, dan mampu untuk menerapkan inovasi. Dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan. Dalam menentukan metode dan teknik penyuluhan, perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dasar-dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan yang digunakan dapat digolongkan menjadi 7 komponen, yaitu tujuan penyuluhan, karakteristik sasaran, sumber daya penyuluh, keadaan daerah, materi penyuluhan, sarana dan biaya, serta kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada tujuan penyuluhan. Saudara tentu telah mengetahui bahwa penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku sasaran penyuluhan. Jika dikaitkan dengan tahapan perkembangan mental, maka seorang penyuluh harus mampu mempertimbangkan metode dan teknik apa yang tepat untuk diberikan kepada sasaran sesuai tahapan tersebut. Yang kedua itu ada karakteristik sasaran. Pemahaman tentang karakteristik sasaran sangat penting dalam menetapkan metode dan teknik penyuluhan. Karakteristik sasaran yang harus diperhatikan penyuluh adalah yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sasaran, tingkat pendidikan, pengalaman sasaran, umur sasaran, keadaan usaha tani, sosial budaya sasaran. Yang ketiga itu ada sumber daya penyuluh. Banyak sasaran yang hendak dicapai oleh seorang penyuluh pada suatu waktu akan menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Sumber daya penyuluhan yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini yaitu kemampuan penyuluh dan pengalaman penyuluh yang meliputi penguasaan ilmu dan keterampilan serta sikap yang dimilikinya. Kualifikasi penyuluh harus memiliki kemampuan berkomunikasi, berempati, dan berinteraksi dengan sasaran. Selanjutnya itu yang keempat ada keadaan daerah. Dalam pemilihan metode penyuluhan, para penyuluh perlu mempertimbangkan kondisi daerah pelaksanaan penyuluhan. Hal ini karena setiap daerah memiliki kondisi sumber daya yang berbeda. Yaitu materi penyuluhan. Materi penyuluhan dalam menerapkan suatu metode dan teknik penyuluhan sangat perlu diperhatikan karena ini erat kaitannya dengan sifat materi yang akan disuluhkan. Yang keenam itu ada sarana dan biaya. Pemilihan metode dan teknik penyuluhan tidak terlepas dari pertimbangan akan sarana dan biaya. Keadaan peralatan, alat-alat bantu pengajaran yang dipunyai, fasilitas yang ada, serta biaya yang tersedia akan menentukan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang berasal dari pusat atau daerah kadang-kadang menentukan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan. Maka dari itu, dalam menentukan metode dan teknik penyuluhan perlu dilakukan pertimbangan-pertimbangan agar kegiatan penyuluhan ini berjalan secara efektif dan efisien. Dari sekian banyak metode dan teknik penyuluhan, tidak mungkin semuanya digunakan dalam satu waktu secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang matang sebelum memilih suatu metode tersebut.